Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Yang terhormat kepada Ibu Nuril Farida Maratus, MHI, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih, Hisab, dan Ruqyat. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi dengan tema Pemikiran Hisab Ruqyat Organisasi Muhammadiyah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Luciana Ayuning Tias dengan NIM 12102193065. Kemudian ada Muhammad Rizal Permadi dengan NIM 12102193058. Kemudian ada Ahmad Zidan Al-Farisi dengan NIM 12102193061. Perkembangan hisab di Indonesia dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Jamil Jambek, yang mana di antara murid dari Sobadin yang menjadi tokoh hisab adalah Haji Abdul Rahim. Beliau adalah ketua bagian hisab dan pengembangan tafsir Majelis Tarjih dan perkembangan pemikiran Islam pemimpinan pusat Muhammadiyah. Ahmad Dahlan beristihad dan melakukan terobosan dengan menawarkan model hisab dalam menetapkan awal Ramadan dan Syawal. Gagasan Ahmad Dahlan ini kemudian dijadikan dasar bagi Muhammadiyah dalam menetapkan awal Ramadan dan Syawal. Dengan kata lain, Ahmad Dahlan merupakan peletak dasar pemikiran hisab Muhammadiyah. Fakta sejarah ini membuktikan bahwa kehadiran hisab di dalam Muhammadiyah bukan semata-mata antitesa terhadap ruqyat, namun lebih didorongkan semangat keilmuan daripada mitos. Di dalam dokumen resmi Muhammadiyah dinyatakan bahwa untuk menentukan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah tidak semata-mata dengan hisab, tetapi juga digunakan ruqyat, istiqmal, dan persaksian. Dalam buku pedoman hisab Muhammadiyah disebutkan di dalam penentuan awal bulan Qamariyah, hisab sama kedudukannya dengan ruqyat. Pada putusan Majelis Tarjih ke-26 tahun 2003. Oleh karena itu, penggunaan hisab dalam menentukan awal bulan Qamariyah adalah sah dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Fatwa Majelis Tarjih nomor 23 tahun 1998 tentang penetapan awal bulan dan metode hisab Muhammadiyah menyebutkan ruqyat hilal sebagai salah satu cara untuk menentukan awal bulan Qamariyah. Cara yang lain ialah dengan memperoleh berita tentang ruqyat, menggenapkan bilangan bulan yang sedang berlangsung selama 30 hari, istiqmal, dan dengan pertimbangan atau hisab. Jadi ruqyatul hisab tidaklah menjadi satu-satunya cara untuk menentukan awal bulan. Nah, di dalam pandangan kalangan Muhammadiyah, metode ruqyat memang telah dipakai oleh Nabi dan para sahabat. Namun, bagi mereka metode ini memiliki kelemahan. Yang pertama, sikap konsisten atas ruqyat justru mengakibatkan umat muslim tidak bisa membuat sistem penanggalan terpadu. Alasannya sederhana, kata Syamsul Anwar, yakni awal bulan baru bisa diketahui pada H-1 dan tidak bisa diketahui jauh hari sebelumnya. Yang kedua, ruqyat tidak dapat menyatukan penanggalan dan karenanya tidak dapat menyatukan momen-momen keagamaan umat Islam di seluruh dunia di hari yang sama, termasuk momen 2 hari raya. Sebaliknya, ruqyat justru memaksakan umat berbeda di dalam perakyatan hari-hari besar Islam. Kemudian yang ketiga, ruqyat menimbulkan problem melaksanakan puasa Arafah karena ruqyat itu terbatas liputannya. Bisa jadi di Mekah belum ada ruqyat, sementara di daerah lain sebelah barat sudah ada ruqyat. Problem adanya bahwa ruqyat dapat menyebabkan orang di kawasan ujung barat bumi tidak dapat melaksanakan puasa Arafah karena wukuf di Arafah yang jatuh bersamaan dengan hari raya Idul Adha di kawasan ujung barat itu, dan puasa pada hari raya dilarang. Nah, Muhammadiyah memandang bahwa sistem hisab urfi memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya, kelemahan itu yang paling mencolok, yaitu adalah hisab urfi dalam mengakibatkan bulan baru dimulai sebelum bulan
di langit itu lahir, atau sebaliknya. Bisa jadi belum masuk bulan baru, padahal bulan di langit sudah terlihat jelas. Nah, hal itu karena awal dan akhir bulan urfi tidak selalu sejalan dengan gerakan fatwal bulan di langit. Sedangkan sistem hisab hakiki dalam menetapkan awal bulan Komariah, sebagaimana dikatakan Sunsikan, terpecah di dalam beberapa cabang aliran. Yang kedua yaitu wujudul hilal. Muhammadiyah tidak menyatakan bahwa sistem hilal itu tidak boleh digunakan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa putusan tarjihnya. Dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah tahun 1932, bab puasa disebutkan dalam kaidah as-shaumu bil wal fitru bir ru'yah wala mani'a bil hisab, yang artinya puasa dan berbuka dengan cara ru'yah, akan tetapi tidak masalah jika menggunakan hisab. Namun seiring dengan perkembangan waktu, Muhammadiyah mengganti konsep tersebut. Pada Munas Tarjih tahun 2000 di Jakarta muncul kecenderungan lebih mengakomodir hisab secara lebih jauh, sehingga lahirlah keputusan tarjih yang meletakkan hisab sesuai dengan ru'yah. Kemudian Muhammadiyah mengembangkan sistem wujudul hilal ini dengan beberapa alasan. Di antaranya yang pertama, belum adanya konsensus dalam masalah kriteria imkan ru'yat, karena meskipun metode hisab sama, namun bila kriteria imkan ru'yatnya berbeda, hasilnya bisa berbeda satu hari. Kemudian sistem wujudul hilal merupakan sikap tengah dari dua konsep penentuan awal bulan Komariah, yaitu antara sistem qoblal huruf dan sistem imkan ru'yah. Yang ketiga, wujudul hilal menempati posisi tengah-tengah antara sistem hisab murni dan sistem ru'yah murni. Jadi secara harfiah berarti hilal telah wujud, sementara itu menurut ilmu falak adalah matahari terbenam terlebih dahulu daripada bulan, meskipun selisih 1 menit atau kurang yang diukur dari titik Aries, yaitu Hamel, hingga benda langit dimaksud dengan pengukuran perlawanan jam. Dalam hisab hakiki wujudul hilal, bulan baru Komariah dimulai apabila telah terpenuhi 3 kriteria. Yang pertama, telah terjadi ijtima atau konjungsi. Yang kedua, ijtima atau konjungsi itu terjadi pada sebelum matahari terbenam dan pada saat terbenamnya matahari, piringan atas bulan berada di atas ufuk. Hisab hakiki wujudul hilal ini pertama kalinya ditawarkan oleh Muhammad Wardan. Menurut Muhammad Wardan, wujudul hilal adalah matahari terbenam terlebih dahulu daripada terbenamnya bulan atau hilal, walaupun hanya 1 menit atau kurang. Muhammadiyah menegaskan bahwa pada pokoknya penetapan awal bulan itu adalah dengan menggunakan hisab. Hisab yang dimaksud dan digunakan untuk penentuan awal bulan baru Komariah di lingkungan Muhammadiyah adalah hisab hakiki wujudul hilal. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin C, yakni dasar hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa penentuan waktu puasa atau lebaran bukanlah sekedar tradisi tahunan, tetapi merupakan bagian dari ajaran agama. Ada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang secara jelas menunjukkan kapan semestinya puasa atau lebaran itu dilakukan. Penelitian yang dilakukan Izzuddin menunjukkan bahwa dasar hukum yang dipakai Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan Komariah pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan yang dipakai kalangan NU, Persis, HTI, maupun ormas-ormas lain, yakni hadis-hadis hisab ru'yah. Hanya saja kedua ormas ini memiliki penafsiran yang berbeda terhadap hadis tersebut, sehingga kerap melahirkan penetapan yang berbeda pula. Di antara yang paling terkenal adalah hadis Abu Hurairah dan Muslim, yang artinya, berpuasalah kalian pada saat kalian telah melihatnya, yakni melihat bulan, dan berbukalah kalian juga di saat telah melihatnya, hilal bulan Syawal. Dan apabila tertutup mendung bagi kalian, maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu juga ada hadis Ibnu Umar yang berarti, janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal, dan jangan pula kalian berhari raya hingga melihat hilal. Jika hilal itu terhalang dari kalian, maka perkirakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas dan hadis-hadis lain yang semakna oleh banyak kalangan disebut sebagai hadis-hadis hisab ru'yat. Dalam buku ilmu falak yang ditulis Susiknan Azhari tahun 2007, seorang tokoh penting Muhammadiyah melampirkan banyak sekali hadis ru'yat.
Jumlahnya mencapai 56 hadis. Kemungkinan besar perbedaan dalam memahami teks-teks hadis inilah yang menyebabkan NU, Muhammadiyah maupun ulama-ulama dari Timur Tengah sering mengalami perbedaan hari raya. Baik, mungkin itu dari kami kelompok 3 terkait pemaparan pemikiran hisab ruqyat organisasi Muhammadiyah yang semoga bisa menjadi penambah wawasan keilmuan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Kami kelompok 3 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.